Datanglah orang yang sudah membunuh 99 orang. 99 orang sudah dibunuhnya. Nggak senang, bunuh. Nggak senang, bunuh. Dia mau taubat, dia temui pendeta Bani Israel. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalau tuan pergi ke Makkah jangan lupa membawa terasi. Sudah lama saya ceramah, baru inilah belum siap kursi. Apa kabar bapak-bapak ibu semua, sehat? Setiap nikmat yang kita dapatkan, apakah sanggup kita membalasnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Garam di laut, asam di gunung, bertemunya di dalam kuali, dalam belanga. Dulu belum ada uang, belum ada duit. Jadi ibu bercocok tanam, menanam padi di sawah. Bapak pergi ke laut mencari ikan. Bagaimana supaya bapak yang punya ikan bisa dapat beras, ibu yang punya beras bisa dapat ikan, supaya jangan sampai yang bapak makan ikan selamanya tidak pakai beras, dan ibu makan nasi selamanya tidak pakai ikan. Maka ada namanya barter, bukan barbar. Ada namanya barter. Ini beras saya, ini ikan kamu. Apakah kamu rela kalau beras kamu ini saya barter dengan ikan? Kata si tukang beras, aku terima. Kata si yang punya ikan, aku terima. Itulah yang disebut dalam jual beli, innamal bai'u antaradin. Jual beli itu sama-sama rela. Yang punya beras rela memberikan berasnya supaya dapat ikan, yang punya ikan rela memberikan ikannya supaya dapat beras. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak seperti itu. Dia kasih kita denyut jantung, dia kasih kita tetes darah, dia kasih kita buah pinggang untuk mencuci darah yang kotor, dia kasih kita paru-paru untuk menghirup dan menghembuskan nafas, dia kasih kita gerak detik mata terpejam, dia kasih kita lintasan hati, jantung dan pikiran. Maka semua nikmat besar ini cukup dibalas dengan satu kalimat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makanya apapun yang terjadi selalu kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Begitu mata kita terbuka tadi pertama kali, maka yang pertama kali kita ucapkan adalah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Adik-adik kita membawa sajadah untuk menampung sedekah dari bapak ibu untuk apa ini, pembangunan kubah masjid, untuk kas masjid. Bagi yang lewat jangan pura-pura tidak lihat. Ada jamaah ini pura-pura khusus dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ma min muslimin yusbihu, setiap ada orang yang bangun di waktu pagi, dikirimkan Allah dua malaikat. Malaikat yang pertama berdoa, Allahumma atif munfiqan khalafa, orang yang bersedekah berilah dia ganti ya Allah. Adapun orang yang pura-pura tidak melihat sajadah lewat, adapun orang yang pura-pura khusyuk, adapun orang-orang yang pura-pura dompetnya tinggal, maka malaikat juga dikirim Allah berdoa. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa, orang yang tidak mau bersedekah binasakanlah dia ya Allah. Saya enggak nakut-nakuti, membacakan hadis saja. Bentuk kebinasaannya macam-macam.
Nanti pulang berawal dari pertama sendal hilang, lalu kemudian tak lama setelah itu helm hilang, kemudian setelah itu sampai ke rumah suami hilang. Apapun yang terjadi kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalimatani, dua kalimat, khafifatani alal lisan, ringan di lidah, saqilatani fil mizan, tapi berat pada timbangan mizan pada hari kiamat. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah. Kalau Abdul Samad sebelum datang kemari dia mesti pakai pakaian yang suci, yang bersih. Lupa mengkancing. Patutlah jamaah dari tadi tersenyum. Kita sangka senyum karena senang sama kita, rupanya dia lihat kancing kita belum tertutup. Untung kancing baju. Subuh ini semua nikmat Allah sudah kita balas. Kenapa Abdul Samad bisa datang kemari? Karena kaki yang bergerak melangkah, karena tangan yang menghayun, karena mata yang berkedip, karena telinga yang mendengar, karena jantung yang berdegup. Likulli sulama minkum sadaqah. Setiap tulang-tulang sendi kamu ini mesti diberikan sedekahnya. Maka tadi kita pun bersedekah. Subhanallah, 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 subhanallah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Semua sendi-sendi ini mesti diberikan sedekahnya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Afdalu dzikri, yang paling afdal dari semua zikir adalah la ilaha illallah. Kalau tidak nanti kita akan dituntut tentang segala nikmat yang diberikan Allah. La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Semua nikmat yang pernah diberikan Allah akan diminta tanggung jawabnya. Ada orang merasa dia sudah penghuni surga, paginya, malamnya, siangnya, malam qiyamul lail, siang jihad fisabilillah, siang jihad fisabilillah perang, malamnya qiyamul lail tegak, tak pernah tertidur selama 80 tahun. Lalu kemudian dia masuk ke dalam surga. Begitu dia sampai ke dalam surga, dia pun bangga dengan amalnya. Apa kata dia? Saya masuk surga karena amal saya. Saya masuk surga karena siang berjihad. Saya masuk surga karena malam qiyamul lail bermunajat, meneteskan air mata, menempelkan kening ke lantai menghadap Allah. Saya masuk surga karena amal saya. Kata Allah Subhanahu wa taala, hai malaikat, ya, timbang satu nikmatku. Dicabut sebelah bola matanya, ditimbang dengan amal dia yang siang jihad, malam ibadah, siang jihad. Ternyata lebih berat lagi satu nikmat bola mata. Amal kita ini tidak ada apa-apanya membalas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang masih sombong dengan sholatnya, sombong dengan puasa sunatnya, sombong dengan haji dan umrohnya, sombong dengan ceramah tausiahnya, dia belum mengetahui hakikat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kapan orang baru tahu hakikat nikmat Allah? Ketika diponis dokter jantung koroner. Ternyata jantung yang berdegup, yang berdetak di sebelah kiri. Itu yang jantung normal. Kalau yang banyak utang, jantung yang berdegup, yang berdetak ini menghembuskan darah. Darah itu dihembuskan naik ke otak, dari otak turun ke mata, dari otak turun ke telinga, dari otak turun ke kaki, dari otak turun ke tangan. Kalau sampai darah ini tidak mengalir, maka oksigen tidak sempurna. Kata dokter nama penyakitnya stroke ringan. Kenapa darah bisa mengental? Karena gula darah. Ambil gula, masukkan ke kuali, letakkan ke atas kompor,
panaskan. Setelah panas gulanya mencair, biarkan dingin. Setelah itu angkat sendok, terangkat sama-sama kualinya. Kenapa? Karena ternyata gula membeku. Makanya orang barat menyebut gula itu white poison. White putih, poison racun. White poison racun putih. Ada dua racun putih. Yang pertama gula, yang kedua santan. Karena santan adalah kolesterol. Karena lemak menggumpal, akhirnya tersumbatlah wastafel, tempat cuci piring. Kenapa tersumbat? Karena ternyata ada minyak-minyak yang menyumbat saluran air sehingga mampet. Gara-gara saluran darah, urat-urat ini tersumbat di dalamnya gula dan kolesterol, akhirnya ini jantung berat. Maka dibawa ke rumah sakit jantung harapan kita. Kata dokter, ini mesti bypass. Bypass itu bagaimana? Dipotong urat kaki, dinaikkan ke atas, dadanya dibelah, dibedah. Kalau sudah berat, satu nikmat jantung saja tak dapat kita bayangkan berapa uang yang keluar, berapa lama opname di rumah sakit, berapa lama penderitaan. Bayangkan jantung dibedah seperti ayam potong, lalu kemudian jantungnya dicopot, dipotong, diganti urat-uratnya dengan urat kaki, dipasang lagi. Setelah dipasang, rupanya dokter lupa ada gunting tinggal di dalam. Dibuka sekali lagi, pasang lagi, bongkar pasang. Akhirnya setelah itu semua barulah hidup, tapi hidupnya tidak sempurna seperti biasa.